kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ade Mubarok MKom MM selaku dosen pengampu mata kuliah hubungan industrial dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelum mulai ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Felixia Carolina dengan NIM 66223059 dan rekan saya Maria, slide-nya nggak maju. baik, di sini ada konsep perselisihan hubungan industrial. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menerangkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan penguasa dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat dalam satu perusahaan. Di sini ada ciri khusus hubungan industrial. Yang pertama, mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah, melainkan sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia yang bermartabat. Dan yang terakhir, melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan, melainkan kesamaan kepentingan untuk memajukan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan
menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada perselisihan hak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 1, formalitas perselisihan hak adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan karena tidak dipenuhinya hak. Subjek hukumnya adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh. Unsur mutlak yang harus ada dalam perselisihan hak adalah tidak dipenuhinya hak, karena sumber lahirnya hak adalah peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja. Maka undang-undang menentukan bahwa tidak dipenuhi hak disebabkan dua hal, yaitu perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran atas sumber-sumber lahirnya hak tersebut. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan kepentingan adalah 1. Ada perselisihan, 2. Dalam hubungan kerja, 3. Tidak ada kesesuaian pendapat, 4. Mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja, dan yang kelima di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Next. Next. Dan yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Rumusan pasal ini netral. Hal ini tampak dari frasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini berarti bisa pengusaha atau buruh. Hal yang sering terjadi adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Banyak ekses atau pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Salah satu yang paling penting adalah hilangnya mata pencaharian buruh. Oleh karena itu, meskipun pasal-pasal yang mengatur mekanisme pemutusan hubungan kerja bersifat netral, sesungguhnya orientasi perlindungan terfokus pada buruh. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan antara serikat buruh adalah perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lain. Hanya dalam satu perusahaan. Karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Berdasarkan rumusan ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan antar serikat buruh adalah 1. Ada perselisihan antar serikat buruh, 2. Dalam satu perusahaan, dan 3. Tidak ada persesuaian paham mengenai keanggotaan, atau tidak ada persesuaian paham mengenai pelaksanaan HAM ke serikat pekerjaan, atau tidak ada persesuaian paham mengenai pelaksanaan kewajiban ke serikat pekerjaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Next. Sebelumnya, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Di sini saya menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada perundingan bipartit. Tahap pertama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perundingan bipartit.
Perundingan bipartit ini merupakan perundingan langsung antara pekerja atau buruh, atau serikat pekerja, atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan dalam satu perusahaan. Perundingan ini dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Yang kedua, tripartit, yaitu ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jika perundingan bipartit tidak berhasil, maka perselisihan dapat dilanjutkan ke tahap tripartit. Tahap ini melibatkan pihak ketiga yang netral seperti instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Terdapat 3 jenis penyelesaian dalam tahap tripartit. Yang pertama, mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator. Yang kedua, ada konsiliasi. Konsiliasi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja. Konsiliator yang netral dan terdaftar pada kantor instansi tenaga kerjaan akan memfasilitasi proses ini. Yang ketiga, ada arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan melalui keputusan yang mengikat dari pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter. Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Yang ketiga, ada gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Jika upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan tripartit tidak berhasil, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang keempat, ada combined process atau MED-ARB. Dalam beberapa kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui combined process. Ini merupakan kombinasi dari mediasi dan arbitrase, di mana mediator juga berperan sebagai arbiter jika mediasi tidak berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada konsep pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial atau PHI adalah lembaga peradilan khusus yang menangani perselisihan hubungan industrial di Indonesia. PHI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan utama dari PHI adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan melalui asas peradilan cepat, tepat, adil, dan murah. Di sini ada peran PHI. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara adil dan cepat. PHI memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial dengan adil dan cepat. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi pekerja atau buruh dan pengusaha. Putusan PHI bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Dengan adanya PHI, perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan secara damai dan terhindar dari konflik yang lebih besar. Baik, untuk studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk presentator sebelumnya. Di sini adalah kasus mengenai perselisihan hubungan industrial di Indonesia, yaitu kasus pemindahan karyawan di PT Sukses Lautan Indonesia atau Sulindo. Pada tahun 2003, PT Sukses Lautan Indonesia atau Sulindo memutuskan untuk memindahkan 5 karyawannya ke pabrik es di Tuban, sesuai dengan perjanjian kerjasama. Perusahaan menetapkan
bahwa jika karyawan menolak mutasi tersebut, mereka harus mengundurkan diri dan tidak berhak atas pesangon. Kelima karyawan tersebut menolak pemindahan dan memilih untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akibatnya, terjadi perselisihan antara karyawan dan perusahaan, di mana selama proses penyelesaiannya, karyawan tidak menerima hak-hak normatif seperti gaji. Upaya penyelesaian dilakukan melalui perundingan bipartit dan mediasi sebanyak 3 kali, namun tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, karyawan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk penyelesaian sengketa secara litigasi. Next. Baik, di sini ada 3 upaya untuk penyelesaian kasus tersebut. Yang pertama, ada perundingan bipartit. Perundingan ini dilakukan antara karyawan dan perusahaan, namun tidak juga mencapai kesepakatan. Terus yang kedua dilakukan mediasi. Mediasi ini dilakukan selama 3 kali dengan melibatkan mediator dari Dinas Tenaga Kerja, namun tetap juga tidak menemukan titik temu. Dan yang ketiga, melakukan pengadilan hubungan industrial. Menjadi langkah selanjutnya bagi karyawan untuk menyelesaikan sengketa secara hukum. Jadi dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman dan kesepakatan bersama antara perusahaan dan karyawan terkait mutasi kerja. Selain itu, proses penyelesaian dan perselisihan hubungan industrial memerlukan komunikasi yang efektif dan itikat baik dari kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan materi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, Natasha. Baik, izin bertanya. Apa saja jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar aturan dalam hubungan industrial tersebut? Terima kasih. Terima kasih Natasha untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu ya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Natasha sambil menunggu pertanyaan yang lain. Di sini Natasha bertanya, apa saja jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar aturan dalam hubungan industrial, betul? Betul. Untuk jawabannya, seperti yang udah tadi, bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar aturan dalam hubungan industrial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PHI dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini ada 3 jenis sanksi yang dapat diberikan. Itu yang pertama sanksi administratif, yaitu yang pertama dengan diberi peringatan, yaitu pemberian peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar. Yang kedua itu denda, pembayaran denda sejumlah uang kepada negara. Yang ketiga pencabutan izin usaha atau operasional bagi perusahaan yang melanggar. Dan yang keempat penghentian kegiatan sementara atau penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kedua ada sanksi pidana. Untuk hukumannya yaitu hukuman penjara bagi pihak yang melakukan pelanggaran yang bersifat kriminal. Yang kedua itu denda, pembayaran denda sejumlah uang kepada negara. Dan yang ketiga yaitu sanksi perdata. Hukumannya yaitu ganti rugi, pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu pembatalan perjanjian kerja yang dibuat secara tidak sah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah cukup? Atau ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami langsung saja ke kesimpulan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pengusaha dan pekerja secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan ini dapat berubah perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, maupun antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dengan pendekatan yang tepat, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara lebih efisien, mengurangi dampak negatif pada kedua belah pihak, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis di masa mendatang. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi tadi ada kesalahan kata, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi di dalam presentasi hari ini. Akhir kata dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.